Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang dikasih dalam Yesus Kristus, Salam. Di pagi ini ketika kita bersama-sama dalam persekutuan ibadah hari ini, kita bersama merenungkan firman di bawah tema tunaikanlah tugas pelayanan. Kalau dengar kata pelayanan yang ada di Bapak Ibu pung kepala, itu bilang apa? Sebab kata pelayanan ini seringkali diarahkan kepada hal-hal yang hanya menjurus kepada pekerjaan-pekerjaan dalam gereja. Menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, apa itu pelayanan? Kalau kita bilang bahwa orang tanya kita, kamu kerja di mana? Saya pelayanan di gereja. Lalu kemudian kalau orang lain juga bertanya, kamu kerja di mana? Saya kerja di kantor. Pekerjaan di kantor dan pekerjaan di gereja, apakah itu ada perbedaan atau ada persamaan? Ya, sama. Dia persamaannya apa? Kesamaannya apa? Sama-sama melayani. Kalau menurut Roma pasal 13, dituliskan oleh Paulus bilang, ya, taatilah pemerintah-pemerintah dunia ini. Dan pemerintah itu adalah hamba-hamba Allah. Lalu kemudian di gereja kita bilang, lakukanlah tugas pelayanan. Karena orang-orang yang bekerja di gereja itu sering dikasih predikat bilang, hamba Allah. Lalu kita bilang bahwa kalau di pemerintah, kita tidak bilang kita pelayanan di kantor pemerintah. Kita bilang kerja di kantor. Nah, dia pembeda di apa? Sementara kita pahami bersama bahwa baik di kantor maupun di gereja, orang-orang yang bekerja itu sama-sama adalah hamba Allah. Nah, karena itu kalau kita mendengarkan kata pelayanan, yang ada dalam pikiran kita adalah mestinya kegiatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Dan karena itu pemahaman kita juga tentang hamba Allah itu tidak hanya terpaku pada kata pendeta, pada kata penatua, pada kata pengajar, pada kata diaken. Tapi kalau kita bilang pelayanan itu adalah pekerjaan kegiatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, maka pelayanan itu berarti semua kita melaksanakan tugas pelayanan. Begitukah? Kita bisa mengaminkan itu? Bisa? Bisa, oke. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita memahami bahwa pelayanan itu adalah tugas dari kita semua, maka kita akan jatuh pada satu pemahaman yang baru lagi. Kita ada pada satu pemahaman yang baru bahwa setiap orang itu dipanggil untuk bersaksi. Setiap orang itu dipanggil untuk bersaksi. Setiap orang dipanggil untuk bersaksi bagi siapa? Bersaksi bagi Tuhan. Dan bersaksi bagi Tuhan itu bukan hanya pendeta, bukan hanya penatua, bukan hanya diaken, bukan hanya pengajar, bukan hanya misionaris, pemberita-pemberita Injil itu. Tapi semua orang dipanggil untuk bersaksi bagi Tuhan. Dan bersaksi bagi Tuhan itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Kesaksian yang kita lakukan dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama itu adalah bersaksi bagi Tuhan Yesus melalui kehadiran kita. Melalui kehadiran kita dengan melakukan kegiatan, melakukan perbuatan, tindakan yang baik. Dari perbuatan baik itu kita menyaksikan nama Tuhan. Kehadiran kita itu yang disebut dengan presensia. Kalau orang buat baik, orang akan tanya, itu orang agama apa? Tapi kalau orang buat tidak baik, dia akan selalu bertanya, ini siapa pun orang dong ini? Apalagi kalau dia bilang, ini siapa dong pun suku bangsa nih? Wah, itu dia pun pikiran lain tuh.
Jadi dengan kehadiran kita itu menjadi kesaksian tentang siapa kita dan tentang apa yang kita yakini, apa yang kita imani, kehadiran kita. Supaya jangan sampai kalau kita baru muncul dari ujung sana, orang lihat kita pun kehadiran dari ujung sana, orang akan bilang, dia sudah datang tuh. Nah kalau dia bilang, dia sudah datang, itu berarti di pikirannya itu ada konotasi negatif tentang orang itu. Dengan demikian dia belum bisa menjadi saksi nama Tuhan dengan kehadirannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kesaksian yang bisa kita lakukan adalah pelayanan kasih dan kepedulian kepada orang lain, yang biasa kita sebut dengan bahasa solider atau solidaritas, dari kata kepedulian itu. Dari kata itu kemudian kita maknai dengan yang namanya charity, atau di kita punya saudara satu yang beragama Katolik, mereka punya istilah bilang karitas. Nah, pelayanan kasih itu menjadi bagian penting dari kesaksian hidup kita. Kalau orang datang minta tolong, kita layani. Orang datang minta bantuan, kita bantu dia. Itu bagian dari kesaksian hidup kita. Jangan sampai kita mau minta tolong di dia. Jangan pite. Itu kanik, batu jukala. Nah, itu bukan menjadi kesaksian. Dan yang ketiga, saudara-saudara, apa yang disebut dengan proklamasi. Setiap orang dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya dan dengan keyakinannya, dia bisa omong tentang nama Tuhan di tengah banyak orang. Menyaksikan nama Tuhan. Menyatakan dengan mulutnya sendiri. Berani omong tentang kebenaran yang disaksikan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi pengantar untuk kita masuk dan merenungkan pemberitaan firman hari ini dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8 yang berkisah tentang Paulus dan Timotius. Timotius itu adalah anak rohani dari Paulus. Timotius itu adalah anak rohani dari Paulus yang kemudian Paulus memberi pesan kepada dia untuk tetap setia dan sungguh-sungguh menunaikan panggilan pelayanannya bagi pekerjaan Tuhan. Dan Paulus menekankan beberapa hal yang harus dikerjakan oleh Timotius, dan itu juga menjadi bagian penting dari hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Paulus menekankan bahwa Yesus Kristus itu akan menjadi hakim atas apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Dia akan menjadi hakim bagi kita. Dan menjadi hakim itu menolong kita untuk melihat bahwa sebagai Yesus Kristus yang adalah hakim itu, dia akan menilai pekerjaan kita berdasarkan fakta hidup kita. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita buat hari ini, apa yang kita omong hari ini, apa yang kita pikirkan hari ini, itu tercatat dengan baik di buku kehidupan kita. Sehingga ketika kelak nanti Yesus Kristus datang yang kedua kali, dia akan buka kembali itu buku kehidupan kita dan mulai omong. Hai Yudas, apa yang kamu buat tanggal sekian? Itu tidak akan ada argumentasi apapun, alasan apapun yang kita bisa bilang kepada Tuhan. Tinggal omong saja. Karena itu saudara-saudara, kerjakanlah pelayanan itu dengan setia, bukan untuk menyenangkan sesama manusia saja, tapi untuk lebih utama menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita pahami dengan pemahaman pertama tadi bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah. Kalau hamba Allah, tugasnya adalah melayani tuannya. Tuannya kita siapa? Tuannya kita adalah Allah. Maka tugas kita adalah menyenangkan hati Tuhan kita, yaitu Allah. Banyak kali kotong melayani ini hanya untuk menyenangkan hati manusia. Dan akibatnya nilai-nilai yang Tuhan beri bagi kita untuk kita lakukan itu diabaikan, dilupakan, disingkirkan, dinomorduakan. Paulus berpesan kepada Timotius, anak rohaninya, kerjakanlah tugas pelayanan dalam bidang tugasmu
Dan itu kalau kita bawa dalam hidup kita sehari-hari, dalam makna kita semua ini adalah hamba Allah, maka pesannya kepada kita adalah hendaklah masing-masing orang melaksanakan tugas pelayanan di bidangnya masing-masing dengan begitu baik dan begitu rupa sehingga berkenan kepada Kristus. Jadi, kalau ketong jadi guru, maka bagaimana panggilan kita sebagai guru untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan sekolah? Kalau ketong jadi PNS, kalau ketong jadi penjual di pasar, bagaimana ketong melaksanakan panggilan ketong sebagai pedagang dengan melakukan hal yang baik? Dalam panggilan ketong sebagai tukang ojek, lakukanlah tugasmu sebagai tukang ojek sebagai bagian dari hamba Allah untuk melayani orang lain dan melayani Tuhan. Kadang-kadang ada tukang ojek, "Tante, om ojek kok?" "Iya ojek." "Berapa pi di sana?" 20.000. "Aduh beta uang 10.000 sani." "Oh bisa. Kalau 10.000 bisa, tapi beta jalan son pakai rem." Oh itu orang pikiran memang tuh. Ketika omong begitu, itu bikin orang tidak damai sejahtera. Lalu bagaimana dengan kita belajar untuk menunaikan tugas panggilan kita dengan baik dalam kapasitas itu sebagai tukang ojek? Kita yang ada di gereja, pekerja-pekerja yang ada di gereja, pendeta, penatua, diaken, pengajar, pengisi pujian, pemain organ, dan semua kita melakukan tugas panggilan kita dengan baik. Dan tentunya itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Paulus berpesan kepada Timotius bahwa panggilan kita itu adalah untuk selalu memberitakan firman Tuhan, baik ataupun tidak baik waktunya. Baik ataupun tidak baik waktunya, beritakan firman. Baik atau tidak baik ini memberi gambaran kepada kita tentang keadaan, tentang kondisi apapun, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil itu. Kalau ketong sekarang dalam kondisi dunia yang sudah semakin maju ini, dalam kondisi oisau, kondisi-kondisi apa yang membuat kita tidak mampu untuk melakukan pekerjaan pemberita Injil? Kondisi apa? Mari kita lihat satu-satu. Kita tanya, "Bapen tua kenapa son pi pelayanan?" "Aduh sabar doh, beta masih siram pupuk." "Mam diaken, kenapa son lebih kunjungi ini orang sakit?" "Ay sabar doh, bet masih urus ini anak doh, ada kepala batu banyak nih." Tentu ada banyak prioritas yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi dalam hidup ini. Mana yang harus kita dahulukan, itu wajar. Tapi dengan begitu Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Yesus Kristus, menolong kita untuk melihat bahwa dengan prioritas-prioritas yang kita atur seperti itu, diharapkan tidak boleh ada yang terabaikan. Ini kotong, ini triwulan pertama semua habis. Son tahu ada yang sudah selesai satu putaran kok belum. Kalau sudah ya baik. Maka kalau belum, bagaimana kalau kita hubungkan dengan pemahaman ini tentang tunaikanlah tugas panggilanmu dengan sebaik-baiknya. Nah Bapak Ibu sekalian, memberitakan Injil itu adalah tugas panggilan bagi setiap umat. Memberitakan Injil itu menolong kita untuk melihat bahwa hidup kita ini harus menjadi kesaksian. Menurut kesaksian Paulus bagi jemaat Korintus, dia bilang, "Kamu adalah surat hidup. Hidupmu harus menjadi kesaksian, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan." Jadi kalau di rumah sana, di tempat kerja, tukang kerja asal-asalan, kerja main-main, itu memberi kesaksian kepada kita tentang siapa diri kita. Tukang ngomong kosong,
tukang bamaki. Itu memberi kesaksian kepada kita tentang seberapa besar kemampuan kita untuk menunaikan tugas panggilan dalam mewujudkan diri sebagai kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Nah, dengan membaca setiap peri kehidupan yang kita tampilkan dalam hidup ini melalui kerja dan pelayanan kita, Bapak Ibu sekalian, banyak orang akan memuliakan Tuhan. Sebab kalau kita kerja baik, kita melakukan dengan baik, baik itu pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di tempat kerja, di kantor, maupun dalam tugas-tugas di gereja, kita lakukan dengan baik, orang akan bilang bahwa ini dulu baru orang. Tapi kalau tidak, orang akan omong kita punya nama yang sone baik semua. Tapi kadang-kadang su bikin baik juga, masih tetap son baik. Ya. Gitu. Nah, hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain kalau kita melakukan tugas panggilan itu dengan baik. Itu yang Paulus pesan kepada Timotius, tunaikanlah tugas panggilan pelayananmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hal penting juga ketika orang mau menunaikan tugas panggilan. Ada dua kata penting, yaitu setia dan taat. Kalau orang setia, dia pasti taat. Mana mungkin orang mau taat kalau dia tidak setia? Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Paulus bilang kepada Timotius, kita dipanggil untuk menguasai diri dalam segala hal. Kuasai diri dalam segala hal. Perkara kuasai diri di zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi perkara yang tidak mudah. Setiap orang berjuang dalam dirinya, dalam pribadinya, untuk melakukan apa yang baik ketika dia harus diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan godaan-godaan untuk melakukan hal yang tidak baik. Untuk dapat terus menunaikan tugas pelayanan, maka perlu adanya kesiapsediaan untuk selalu berkorban. Banyak yang harus kita korbankan, bukan soal waktu saja, bukan soal harta saja, tapi juga soal tenaga, soal pikiran, bahkan juga soal harga diri kita. Sebab ketika orang olok-olok kita, orang maki kita karena pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dengan baik, dengan benar, siapa yang diantara kita sone balas dengan maki balik sendiri? Betul kerja baik-baik. Son bisa hargai apa kok? Malah mengomel orang penghasil kerja. Tapi itu saudara-saudara, catatan penting bagi kita untuk melihat bahwa perihal menguasai diri menjadi hal yang sangat penting, prasyarat penting bagi kita untuk melihat bahwa dalam menunaikan tugas panggilan pelayanan itu harus disertai dengan menguasai diri, supaya kita dapat memperoleh tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Paling tidak pertama adalah memuliakan Tuhan. Nah, kalau itu kita tidak mampu untuk menguasai diri, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sebut dengan pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan itu pengorbanan yang asal-asalan saja. Dan tanpa pengorbanan, saudara-saudara, kita tidak mungkin untuk sampai pada sebuah tujuan mulia dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, dari pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, yaitu memuliakan Tuhan. Kenapa begitu, saudara-saudara? Karena begini, bukan saja di gereja, di mana-mana, ketika kita sudah melakukan sebuah pekerjaan, sebuah tugas dengan baik, lalu kemudian kita juga sudah berkorban dengan baik, kita akan bilang, kalau itu hari kalau bukan beta, kalau itu hari kalau beson tanam kaki masih baik. Maka kalau itu hari beson tanam kepala, mati sah sudah. Nah, dalam situasi itu, mari kita lihat, Paulus bilang, kuasailah dirimu. Supaya apa? Supaya tujuan utama dari
menunaikan tugas panggilan itu adalah nama Allah yang dipermuliakan, bukan nama dirimu sendiri yang dipermuliakan. Kan banyak kali kita mau cari mempermuliakan nama diri sendiri. Nah, itu soal kita, perkara kita. Dan karena itu Paulus bilang kepada Timotius, kuasailah dirimu. Yang keempat, panggilan kita adalah untuk bertahan sampai akhir hidup. Bertahan, saudara-saudara. Siapa yang bisa bertahan sampai akhirnya, dia akan memperoleh mahkota. Tapi ingat saudara-saudara, dalam proses bertahan sampai pada akhirnya, itu ada usaha yang harus dilakukan, ada perjuangan yang harus dilakukan. Dan perjuangan itu membutuhkan apa yang kita sebut dengan totalitas. Secara keseluruhan hidup kita diberikan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan. Itu yang orang bilang, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita untuk dibaktikan kepada pekerjaan-pekerjaan ataupun kepada pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Paulus melukiskan dirinya sebagai seorang atlet yang baik dengan mengakhiri suatu pertandingan dengan baik pula. Ya, mulai dari start sampai masuk garis finish dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam sebuah pertandingan olahraga. Dalam sebuah pertandingan, kalau orang memulai dengan baik, memenuhi syarat, dia akan sampai pada akhirnya, sampai finish dengan baik pula. Walaupun hanya ada masuk juara 3. Ya. Waktu pembukaan PHRG, beberapa jam kemudian saya ikut kegiatan di sana. Saya tanya, siapa-siapa yang ikut? Mulai cerita. Tapi kemudian ada yang kasih tahu bilang, ada tim ini yang kena diskualifikasi. Kenapa? Soalnya ikut memenuhi syarat. Nah, itu sudah Bapak Ibu sekalian. Bahwa dalam setiap pertandingan, dalam setiap perjuangan kehidupan kita, kalau kita melakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, sampai pada akhirnya kita akan memperoleh mahkota itu. Dan mahkota itu kita akan mendapatkan kualitasnya sesuai dengan kadar-kadar yang kita taburkan, sesuai dengan apa yang kita kerjakan dari awal sampai akhirnya. Kalau kerja setengah-setengah, dia hasil juga setengah-setengah. Kalau kerja dengan sungguh-sungguh, hasilnya juga sungguh-sungguh, dan itu pasti memuaskan. Nah, Paulus memelihara imannya sampai mencapai garis akhir, dan Paulus tidak pernah berhenti melayani karena adanya tantangan, termasuk ketika ia ada dalam penjara. Ketika dalam penjara, bahkan dia mempersiapkan diri untuk siap dieksekusi mati dengan menuliskan kata-kata ini kepada Timotius, anaknya, anak rohaninya. Kotong kalau ada di penjara, kotong hitung kapan keluar, hitung-hitung tanggal. Tapi Paulus tidak bikin begitu. Dia sudah siapkan dirinya secara utuh. Bahkan dia sudah siap juga kalau sampai harus mati di penjara. Dan karena untuk itu dia mempersiapkannya dengan memberikan pesan-pesannya kepada anak rohaninya Timotius. Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kita pun mantan lurah itu seringkali kita kenal dia dengan itu lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kita semua diberi kesempatan, saudara. Diberi kesempatan untuk apa? Diberi kesempatan untuk bekerja di tempat tugas kita masing-masing. Diberi kesempatan untuk melayani di tempat kita melayani masing-masing. Karena itu saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan, mari tunaikanlah tugas pelayanan itu dengan sebaik mungkin menurut pesan-pesan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Haruslah kita mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus selagi masih siang, selagi masih ada waktu. Kalau menurut syair lagu, menurut Yohanes 9 ayat 4 dia bilang, selagi masih siang, sebab akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Akan datang malam di mana seorang pun tidak dapat bekerja. Itu kasih tahu kita bahwa ada waktunya untuk orang bekerja, ada waktunya untuk orang beristirahat, dan ada waktunya untuk bekerja, kerja. Banyak kali kita pakai waktu berbeda.
Waktu untuk kerja dong tidur. Waktu untuk tidur dong kerja. Nah itu membuat kita punya metabolisme tubuh berubah. Dan kalau sakit tiba-tiba jangan kaget. Itu karena perubahan metabolisme tubuh kita. Tubuh yang harusnya beristirahat kita paksa dia kerja. Ada yang kerja malam untuk mendapatkan penghasilannya, betul. Misalnya security harus jaga malam, ya itu dia punya tugas begitu. Tapi kita ada yang kerja malam caranya lain. Diam-diam dia angka orang pembarang. Itu kerja malam. Ya. Diam-diam orang ada tidur, dong putar tape, goyang-goyang sampai pagi. Itu juga kerja malam. Tapi itu mengganggu orang lain juga. Tahu goyang-goyang itu nanti dipemakna apa? Ayat firman bilang kepada kita, haruslah kita kerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, selagi masih ada waktu. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 tadi. Jadi saudara-saudara, tugas memberitakan Injil Kristus dan menyatakan kebenaran secara tegas adalah tugas ilahi yang bersifat wajib dan sangat mendesak. Karena jemaat akhir zaman ini kian tertidur rohaninya dan makin disibukkan oleh perkara-perkara dunia. Betul kok? Ketong sekarang ini kan lebih banyak disibukkan dengan perkara dunia. Perkara dunia seperti apa? Mari kita periksa diri, mari kita perhitungkan, mari kita lihat apa yang selama ini kita lakukan. Itu yang tadi saya bilang, dalam hidup kita ini ada prioritas-prioritas yang harus kita lakukan, dahulukan. Kalau kita mendahulukan perkara-perkara dunia, Bapak Ibu sekalian, itu yang Paulus bilang kepada kita, kepada Timotius juga. Dia bilang, jemaat akhir zaman ini kian tertidur rohaninya dan makin disibukkan oleh perkara-perkara dunia. Bukan hanya itu saja, mereka juga lebih suka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dan itu sekarang mulai nyata, Bapak Ibu sekalian. Coba kalau kita hitung, satu hari itu berapa banyak kita baca orang pun status ketimbang kita baca Alkitab. Mari kita hitung. Lebih banyak kita baca orang pun status toh daripada baca Alkitab. Itu yang ayat Alkitab bilang bahwa kita lebih ingin memuaskan keinginan telinganya, bahkan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Apalagi kalau ada yang punya Facebook yang gabung di grup Floba Morata Tabongkar. Itu keras itu di sana. Itu kalau baca di situ orang pumata menyala memang. Sebab di situ di grup itu ada banyak gosip dan bahkan banyak fakta yang diungkapkan di sana. Tapi kalau suruh baca Alkitab, baru 1-2 menit mata layu memang. Betul itu. Itu fakta, itu kenyataan kita. Dan ayat Alkitab bilang kepada kita demikian. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bagi hal yang tidak masuk akal. Di dunia maya kan kita cepat percaya. Tapi di dunia nyata. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam melayani tidak selamanya kita menerima hal-hal yang nyaman dan menyenangkan saja. Tapi kadang kita menghadapi hal-hal yang membutuhkan kesabaran dan tindakan yang membuat kita harus mengendalikan emosi. Itu sebabnya Paulus bilang kepada Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Yesus Kristus, apapun alasannya,
apapun alasannya, kita harus tetap menguasai diri dalam segala hal dan dalam segala keadaan agar firman Tuhan tetap diberitakan. Harus tanamkan dalam hati batin kita untuk jangan ragu. Tetapkanlah hatimu, mantapkanlah komitmenmu. Untuk apa? Untuk menunaikan tugas pelayananmu. Baik sebagai hamba-hamba Allah yang bekerja di gereja, sebagai hamba-hamba Allah yang bertugas di kantor-kantor instansi pemerintahan swasta, bahkan dimanapun saja Anda berada. Dan Paulus berpesan kepada Timotius berkaitan dengan tugasnya itu sebagai pemberita, dan pesan dari Paulus kepada Timotius untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia memberi pesan pertama, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Sebagai pemberita, sebagai pengajar, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, karena akan datang masa di mana orang lebih suka dengan ketidakbenaran. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Paulus bilang kepada Timotius, karena penghakiman yang akan datang, dan 2 kali Paulus menyinggung pengajaran tentang Allah sebagai hakim, dan kesadaran ini harusnya juga menjadi inspirasi yang membuat Timotius makin sungguh-sungguh melayani dan melakukan dalam kebenaran. Itu berarti saudara-saudara, setelah kita sungguh-sungguh melayani, melakukan yang kedua adalah melakukan dalam kebenaran dengan sungguh-sungguh pula. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, karena apa yang menanti Paulus, yaitu mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Seperti atlet pada pertandingan olahraga, pada akhirnya mahkota kebenaran itu menjadi imbalan. Mahkota kemuliaan itu menjadi imbalan yang setimpal atas jeripayah pelayanan Paulus. Siapapun dia, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, setiap orang akan menerima upahnya dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Upah itu ada 2 bentuk. Upah yang pertama dalam bentuk materi, dan itu disebut dengan uang. Ketika orang bekerja, nanti dapat upah berapa, dapat gaji berapa. Tapi upah yang berikut adalah bentuk penghargaan. Ada sebuah kisah menarik yang saya alami ketika masih di kampung, tugas di pedalaman. Ada seorang penatua ditanya sama saya, "Bapak, kami ini penatua yang tiap hari kerja gali dana, tapi kami tidak dapat honor." Terus dia bilang, "Lalu itu MJH dong yang hanya kerja hari Minggu, dong dapat honor tiap bulan." Jadi saya bilang, dia bilang, "Yang Bapak mengerti honor itu apa?" Dia bilang, "Honor itu uang." Saya bilang, "Anda keliru, Pak. Honor itu bukan uang. Karena honor itu kalau dari bahasa Latin honorarium diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya penghargaan atau penghormatan. Sehingga kalau hari ini Bapak pergi pimpin ibadat dan tuan rumah buka pintu dan bilang salam, selamat sore, mari silakan masuk, itu honor, Pak." Dia bilang, "Bukan, honor itu uang." Sorry, Pak. Kalau dari itu arti kata honor, penghargaan, penghormatan, ketika Anda pergi, dia terima Anda dengan baik, dia menghormati Anda dengan baik, itu honor. Dia bilang, "Bukan, Pak, honor itu uang." Lalu saya jelaskan lagi kepada dia. "Apalagi Bapak," saya bilang, "apalagi Bapak, kalau habis pimpin ibadat, kopi 1 gelas dan pisang goreng 1 piring keluar, itu honor yang kedua, Pak, yang Pak terima dalam bentuk materi. Jangan bilang honor itu uang saja." Dia tetap tidak mau terima. Dia tahu saja bahwa honor itu uang. Saya bilang, "Kenapa orientasi berpikir Anda pada uang?" Karena zaman sekarang segala sesuatu diukur dengan uang. Sehingga penghargaan kita, kata-kata kita, penghormatan kita dalam bentuk sikap kita itu akhirnya diabaikan. Karena itu saudara-saudara, kalau kita omong tentang belajar untuk mendapatkan mahkota kemuliaan, mahkota ataupun upah yang kita kenal itu, tidak saja menjadi ukuran dari segi uang, tidak saja menjadi ukuran dari sisi materi.
Tapi penerimaan, penghargaan, dan penghormatan itu lebih mulia dari materi. Karena apa, saudara-saudara? Karena materi itu sebentar akan lenyap. Tapi penghargaan, penghormatan, sampai dimanapun orang jauh dari lingkungan kita, dia tetap akan mengingat itu hari beta pi dia pu rumah. Dia terima beta dengan baik. Bahkan dia setelah kotong omong banyak hal, dia kasih keluar ame susu 1 gelas dengan tar susu 1 piring. Oh, itu bukan main. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Yesus Kristus, tugas pemberita Injil adalah tugas setiap orang percaya. Hanya orang yang dipercaya yang diberikan tugas. Kalau seseorang diberi tugas lalu dia tidak melakukan, atau dia melakukan juga dengan tidak benar, orang kemudian tidak akan percaya lagi. Stop. Ini yang terakhir beta kasih tugas lu. Telu kerja son betulna. Maka dia tidak akan lagi diberi tugas itu. Kalau sekarang kita sebagai orang percaya dan diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas pemberita Injil, lakukanlah itu sekarang, siapapun dia. Caranya bagaimana? Seperti tadi 3 yang saya sebutkan di awal. Hari ini apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita dalam garis penugasan yang jelas itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tugas itu bisa kita tunaikan kalau kita punya daya dukung yang kuat. Apa daya dukung kita? Daya dukung kita yang pertama itu adalah komitmen dan ketaatan. Kalau kita tidak punya komitmen yang kuat, tidak mungkin kita taat. Komitmen itu berkaitan dengan janji batin kita, janji hati kita. Kepada siapa? Kepada pemberi kerja, kepada Tuhan. Kalau sudah punya komitmen yang kuat, maka ada ketaatan. Itu daya dukung kita. Yang kedua, saudara-saudara, harus juga disertai dengan kerendahan hati. Sebab kita ini banyak kali susah untuk rendah hati. Apalagi kalau kita sudah dapat jabatan. Jabatan itu hanya sementara. Diukur dengan periode. Diukur dengan periode. Saya ingat satu peristiwa yang terjadi ketika saya masih tugas lagi di kampung. Ada satu jemaat, dia belum sidi, tapi sepunya istri, sepunya anak 3. Saya urus dia baik-baik, katekesasi sampai dia nikah. Waktu selesai nikah, kemudian setelah pemberkatan nikah, beberapa waktu kemudian saya pergi kunjungi itu jemaat. Majelis kasih tahu saya, bilang, "Bapak, sekarang dia sudah jadi kepala desa." Saya bilang, puji Tuhan, itu berkat untuk dia setelah dia nikah. Tapi itu majelis kasih tahu saya, dia bilang begini, "Tapi Bapak, jangan coba-coba panggil dia pun nama. Dia son akan menyaut. Jadi mesti panggil dia apa? Mesti panggil dia Pak Desa." Jadi waktu dia datang saya tes dia. Dia pun nama, saya ganti dia pun nama, Lukas. Dia tidak tahu saya. Panggil yang kedua juga sama, dia tidak tahu. Lalu yang ketiga saya panggil, "Pak Desa?" "Iya Bapak." Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar untuk rendah hati. Supaya apa? Supaya ketika kita memperoleh jabatan ataupun tidak memiliki jabatan, kita tetap sama menunaikan tugas panggilan pelayanan kita dimanapun kita berada. Kalau kita kerja dengan baik, jabatan itu sebuah ikutan. Dia akan dianugerahkan kepada kita. Dia akan diberikan kepada kita jabatan itu. Tapi kalau kita tidak melakukan dengan baik, dia akan dicabut, diambil kembali jabatan itu. Diambil kembali karunia itu. Anugerah itu akan diambil kembali. Siapa yang mau demikian Bapak Ibu sekalian? Kalau kita mau supaya anugerah itu tetap ada pada kita, lakukanlah itu dengan baik. Pertanyaan refleksi untuk menutup khotbah pagi ini. Sudahkah kita menjalankan tugas pelayanan kita dengan benar?
Kalau kita mau melakukan dengan benar, butuh komitmen yang tinggi, butuh kesetiaan, butuh kesabaran, butuh kesungguhan hati untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, baik di gereja maupun di masyarakat. Selain itu kita pun juga harus punya dasar iman dan pengajaran yang kuat, yang diperoleh dengan cara bertekun membaca Alkitab, membaca semua hal yang menjadi daya dukung bagi pekerjaan kita itu. Dan yang terpenting saudara-saudara, kita harus hidup dalam firman dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan benar. Dengan demikian saudara, menjadi pelayan Tuhan itu berarti terlebih dahulu memberikan teladan bagi orang lain. Di perayaan Minggu Sengsara yang ke-6 ini, panggilan kita adalah menjadi teladan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dan panggilan itu akan kita jawab dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.